Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita sampai di hari ke-23 di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di sisa akhir Ramadan ini Allah karuniakan kita kemampuan, Allah karuniakan kita kenikmatan di dalam beribadah. Mudah-mudahan kita mampu memaksimalkan sisa-sisa di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi tauladan orang-orang yang mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita membacakan tawasul, Fatihah dan doa. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat dan jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zuriyatihi wa ashabihi ajma'in. Summa ila arwahi mu'alif hazal kitab Syekh Al-Qadi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani rahimallahu ta'ala. Summa ila Al-Ustadz Ad-Doktor Mustafa Dib Al-Bughah wa ila masyaikhina wa asatizatina wa abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma faqihna fid dini wa tu'allimna ta'wila. Allahumma alhimna rushdana wa a'izna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa' wa na'udzubika minal qalbi la yakhsha' wa na'udzubika minad du'a'i la yustajab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taib faslun wal hajru ala sitatin. Fasal menjelaskan tentang hajr. Hajr itu adalah semacam boikot ya, tapi tidak tepat sih kalau disebut boikot. Tapi larangan bagi 6 orang yang dilarang untuk melakukan transaksi. Jadi 6 orang ini di dalam fikih dilarang untuk melakukan apa? Transaksi. Yang pertama adalah as-sobi, anak kecil. Anak kecil yang belum mumayyiz, apalagi belum balik begitu. Mumayyiz itu belum bisa membedakan mana baik mana buruk begitu. Nah, ini dia terlarang untuk bertransaksi. Bahkan bertransaksi dengan anak itu juga tidak dibolehkan. Wal majnun, dan bertransaksi dengan orang gila atau orang gila yang melakukan transaksi itu terhalang. Wasafihu al mubazziru limalihi, dan orang yang idiot yang membazirkan atau menghambur-hamburkan hartanya. Ini berdasarkan firman Allah Al-Baqarah ayat 282. Fa in kana allazi alaihil haq safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumillah wa falyumlil waliyuhu bil adl. Apabila seseorang memiliki hak, gitu, memiliki hak atasnya, itu maksudnya kepada orang yang lemah akal gitu, atau orang yang lemah akal, au dhaifan, atau orang yang lemah, au la yastati, atau
dia tidak mampu ayumillah mendiktekan dia tidak mampu mendiktekan falyumlil waliyuhu bil adl. Mendiktekan itu maksudnya di sini adalah orang yang tidak bisa mengimlakan akad lewat lisannya gitu kan. Lewat orang yang tidak bisa mengimlakan akadnya lewat lisannya. Ini orang safih, orang yang idiot. Kalau dia mau belanja itu harusnya kalau berdasarkan firman Allah Al-Baqarah ayat 282 ini itu harus walinya. Demikian yang gila, sobi tadi begitu. Kemudian wal muflis. Muflis itu allazi irtakabat su'ad-duyun, yaitu orang yang bertumpuk-tumpuk padanya hutang. Jadi orang yang memiliki hutang yang banyak. Gitu, orang yang memiliki hutang yang banyak itu kalau pinjam ulang gitu kan, ya enggak usah dikasih. Gitu kan, tarumar orang bilang apa? Koncudu botu gitu. Jadi kalau ada orang yang dia ini kesulitan untuk melunasi hutangnya, ya jangan dikasih hutang lagi. Gitu kan. Kalau di kita malah dikasih terus ya, sampai kemudian harta-harta yang lainnya disita kan begitu ya. Carikan keuntungan. Itu soalnya. Wal maridu al makhufu alaihi, dan orang yang sakit yang dikhawatirkan dia akan mati dengan sakitnya itu. Dia dilarang fi mazada ala sulus, untuk mentasarufkan atau membelanjakannya pada harta yang melebihi 30% dari total harta. Jadi kalau orang sesaki-saki mau jual kobong, hitung-hitung DP kobong yang ini mau jual ini, kalau sudah lebih dari 30% dari total harta itu enggak usah dikasih izin. Gitu ya, enggak bisa. Kalau di sini disebutkan justru dia harus mendapat izin dari ahli warisnya, persetujuan dari ahli warisnya. Kalau dia sudah meninggal, lalu misalnya dia melakukan transaksi jual beli atau wasiat dengan hartanya, lalu kemudian dia meninggal, dihitunglah wasiat atau transaksinya itu melebihi dari 30% total harta, maka ahli waris itu dapat membatalkan transaksi tersebut. Begitu. Kenapa demikian? Kalau dalam syarah Fathul Qarib disebutkan karena harta itu akan menjadi hak milik ahli waris. Kalau sudah meninggal berarti sudah menjadi hak milik ahli waris, sehingga ahli waris dapat membatalkan transaksi itu. Tapi kalau masih sehat-sehat ke orang tua jual rumah, jual kobong, tidak ada hak anak protes. Kalau ada yang bilang bahwa di rumah itu DP anak bilang yang ganti seng kita, yang bikin teras itu kita, nah urusan. Kalau bapak mau jual, nah urusan. Gitu ya. Sedang kalau anak perlu boleh dia mau jual, dia jual, nggak ada soal. Gitu, jadi tidak bisa itu, tidak bisa untuk bertransaksi melebihi dari 30% total harta bagi orang yang sakit, yang sakitnya ini mendekati kepada matinya dia gitu ya. Itu tidak bisa, awas. Jangan ada istilah, biasa di kita itu ada istilah, bapak leba jual nak bapakku kasih tahu, tidak urusan. Gitu. Jadi tidak ada hak anak kalau bapak yang berjual. Tidak ada urusan dengan anak. Tidak ada urusan dengan anak. Tidak ada urusan kalau bapak masih hidup. Tapi sakit-sakit tidak waktu ada berjual itu. Waktu masih sakit jual tanpa minta tanda dari anak-anak. Tapi bapak yang jual. Dan bapak sejual. Kong setelah bapak meninggal,
Anak yang ditarik. Gimana itu, Ustaz? Sebentar dia mau tanda tangan dari Pak. Tunggu, tidak ada urusan gini. Tidak ada urusan tanda tangan apa tidak ya dalam konteks fikih itu begini. Kalau sakitnya itu yang dia sudah sakit, yang orang tahu kan sakit ya mendekati udah mau mati kan orang tahu tuh sakit yang mau mendekati mati gitu ya. Dan ada juga sakit yang nggak mungkin lah sakit baru apa ya gimana caranya. Sakit yang tidak mendekati kematian, orang tahu kan begitu ya, belum orang bisa tahu. Nah kalau sakitnya yang ini dikhawatirkan sakit itu sudah akan membawanya mati, begitu, maka dia tidak boleh bertransaksi lebih dari 30% total harta, begitu ya. Kalau sakit itu kita tahu, kita sudah biasanya orang sakit begini pasti sudah ini yang akan membawanya mati gitu. Tapi kalau kemudian orang itu sakit yang tidak sampai membawanya meninggal, gitu kan? Nah itu tidak ada soal. Atau dia sehat-sehat lalu dia berjual. Kalau dia berjual, maka orang tua, anak tidak ada hak untuk protes, untuk membatalkan. Tapi kalau kemudian sakitnya itu membawa kepada kematian, maka transaksi itu bisa dibatalkan oleh ahli waris kalau kemudian total harta yang ditransaksikan itu melebihi 30% dari total harta, maka anak bisa, ahli waris bisa membatalkan transaksi tersebut. Begitu, karena orang tersebut yang sakit ini dilarang oleh syariat untuk mentransaksikan hartanya sehingga bisa dibatalkan. Begitu. Akan terang tahu kalau sakit yang sudah dekat mati terang tahu ya. Tahu toh. Tidak mungkin baru sama dengan pala pesaki. Pala ini sakit ini. Tapi dengan sakitnya ini kan itu dia tidak terlarang untuk mentransaksikan hartanya. Iya, gitu. Oh ya kita udah tahu, terang lumrah tahu bahwa bahkan tuh kembali orang sakit yang so parah pasti terang tahu so nak lama dia mau meninggal. Ya yang lumrah ada tasawur di pikiran kita, ada gambaran di pikiran kita macam itu bahwa orang ini pasti so nak mau lama yang dipesakin. Ya sudah itu ndak bisa. Orang koma, orang yang sedang ndak ada. Bahkan orang yang kalau misalnya dia mau membuang air saja so digotong segala macam gitu kan, yang dengan itu dia pasti akan mati dengan sakit itu, nah itu dilarang. Begitu. Wal abdu allazi la yuzanu lahu fi tijarati, dan budak yang tidak mendapatkan izin dari majikannya untuk mentasarrufkan hartanya di dalam berdagang itu juga tidak dibolehkan. Nah sekarang wa tasarrufus sabbi wal majnuni wasafi ghairu sahihin. Transaksi anak kecil, orang gila dan orang yang idiot itu tidak sah. Nah, apa konsekuensi dari transaksi yang tidak sah? Kedua-duanya tidak memiliki hak kepemilikan atas barang dan uang yang menjadi nilai alat tukar. Tidak ada hak kepemilikan. Gitu. Jadi tidak sah jual beli macam itu. Jadi kalau suruh anak yang belum mumayyiz, nah itu tidak sah. Oh itu Ustadz perwakilan tidak bisa. Kan dirinya saja tidak dibolehkan untuk bertransaksi. Apalagi dia dijadikan wakil untuk bertransaksi. Ya tidak bisa. Begitu ya, tidak bisa. Sementara wa tasarrufu muflis yasihu fi zimatihi duna a'yani malihi. Orang yang muflis itu orang yang bangkrut, orang yang banyak hutangnya. Itu sah jual belinya, tetapi sah transaksinya. Tetapi yang sah itu adalah uang yang dia miliki, bukan harta tertentu dari yang dia miliki lalu dia jual. Misalnya dia punya rumah, dia tidak boleh jual rumah. Dia punya kobong, tidak boleh jual kobong. Dia punya mobil, tidak boleh jual mobil, begitu misalnya. Tetapi kalau dia punya uang,
cash uang receh di tangannya untuk beli makanan gitu kan, berhutang makanan dan seterusnya, itu boleh. Tapi untuk menjual asetnya, nah itu tidak dibolehkan. Atau dia melakukan pinjam meminjam dengan atau menggadaikan asetnya, itu tidak dibolehkan orang yang muflis. Begitu. Tapi kan kalau orang muflis ini orang yang banyak hutang lalu ulang datang, kobong DP kobong kemarin belum lunas, digadaikan kobong yang satu, lalu tidak dapat kasih lunas, orang dia ulang bawa rumah, baru dia ulang bawa DP kobong yang satu. Kan biasanya orang terima terus ya, kendati DP hutang apa bertumpuk-tumpuk. Ya karena masalahnya lintah darat. Karena masalahnya untuk mengambil aset daripada orang muflis itu. Padahal dia sudah dilarang ketika dia punya hutang yang banyak, dia sudah tidak mampu melunasi hutangnya, dia sudah terlarang untuk mentransaksikan hartanya atau bertransaksi dengan orang macam itu. Padahal kalau itu dalam agama kita semacam itu. Kalau dalam perspektif kapitalis kan ya pokoknya isap terus sampai habis DP apa? DP harta. Ini terjadi di lingkup ASN. Itu orang menggadaikan non PSK, baru itu kan masih berhutang. Berhutang. Gaji pokok, dia gadaikan lagi di PTKD. Nah, padahal sudah tidak bisa itu. PTKD yang tercair. Kalau terus dia makan dari mana itu? Nah itu yang jadi persoalan. Sehingga ketika dia penghasilan dari tugas pokok itu tidak menghasilkan, jadi dia bisa disampah lain. Iya. Itu banyak. Ya, itu tidak boleh ya. Nah itu Islam sangat menjaga macam itu. Nah tadi ada penjelasan soal orang sakit tadi, ini dijelaskan di akhirnya. Wa tasarruful maridi fi ma zada ala sulusi mauqufun ala ijazatil warasati min ba'dihi. Tasarrufnya atau transaksinya orang yang sakit yang melebihi pada sepertiga hartanya itu ditangguhkan atas izin dari ahli warisnya. Jadi kalau ahli waris mengizinkan, ya sok terjadi min ba'dihi setelah wafatnya dia. Kalau kemudian ahli waris membatalkan, menggagalkan, batal gitu, batal. Wa tasarruful abdi yakunu fi zimati yutsba'u bihi ba'da itskihi. Sementara tasarrufnya budak itu dalam tanggungannya dan ditagih setelah dia merdeka. Demikian ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.